Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejian Salsabila NIM 2120086 dari kelompok 11 akan menyampaikan materi kelas 12 semester 1 terkait meraih kasih Allah dengan ihsan. Yang pertama yaitu pengertian dari ihsan. Dari sisi kebahasaan, kata ihsan ini berasal dari kata kerja fi'il atau hasuna yahsunu hasanan yang artinya itu baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya itu memperbaiki atau berbuat baik. Dan juga ihsan menurut istilah yaitu pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu artinya Rasulullah bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi ihsan yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan juga ia mampu membayangkan dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka membayangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita. Dengan kata lain, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik yang berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, dan juga ibadah umum seperti aktivitas sosial. Sedangkan keterkaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia itu sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yang mana di sana kita harus berlaku ihsan dilihat dari objeknya atau pihak-pihak yang berhak mendapat perlakuan baik atau ihsan dari kita. Nah, kita harus berbuat baik kepada Allah sebagai Sang Pencipta dan juga kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dan juga sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat dari Muslim. Nah, pihak-pihak yang berhak mendapatkan ihsan dari kita itu yang pertama adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ihsan ini berlaku dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus ataupun umum seperti yang telah disebutkan tadi, dan juga seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan juga berdasarkan hadis tentang ihsan ini yang telah dijelaskan tadi, ihsan kepada Allah mengandung dua tingkah. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya, yang mana keadaan ini merupakan tingkat ihsan yang paling tinggi karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, harapan, dan juga kerinduan. Dia menuju dan berupaya mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan yang kedua yaitu beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Kondisi ini lebih rendah tingkatannya daripada tingkatan yang pertama tadi, karena sikap ihsannya didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Dan kedua jenis ihsan ini adalah perilaku yang mengantarkannya kepada puncak keikhlasan dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ihsan yang kedua yaitu ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat ini dijelaskan berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah itu meliputi seluruh alam ciptaannya, yang mana itu terdapat dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ihsan kepada kedua orang tua, yang Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24, artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan juga hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu ihsan kepada kerabat karib, yang mana menjalin hubungan baik dengan kerabat karib itu adalah bentuk dari ihsan kepada sesama. Bahkan Allah menyamakan seorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan perusak di muka bumi
Allah berfirman dalam surat Quran Al-Muhammad ayat 22 yang mana artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Selanjutnya, silaturahmi ini merupakan kunci mendapatkan keridhaan Allah, sebab kunci paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi, karena terputusnya hubungan silaturahmi. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim ini merupakan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Banyak ayat atau hadis yang menganjurkan berbuat baik kepada anak yatim. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ihsan kepada fakir miskin dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapatkan kesulitan. Dan juga yang kelima yaitu ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga ini meliputi tetangga dekat seperti kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, dan juga tetangga jauh, baik jauh karena nasab maupun jauh dari rumah. Selanjutnya yang keenam yaitu ihsan kepada tamu, yang mana ihsan kepada tamu ini secara umum adalah dengan menghormati dan menjamu para tamu yang datang ke rumah kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan selanjutnya yang ketujuh yaitu ihsan kepada karyawan atau pekerja. Kepada karyawan atau orang-orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu, tukang, dan sebagainya, itu diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka kering, atau tidak membebani mereka dengan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Dan secara umum ini kita juga harus menghormati dan menghargai profesi mereka. Dan yang kedelapan yaitu ihsan kepada sesama manusia, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan juga, wahai manusia, hendaklah kita melembutkan ucapan, saling menghargai satu sama lain dengan pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, dan menunjuki jalan jika tersesat, dan mengajari mereka yang bodoh mengakui hak-hak mereka, dan juga tidak mengganggu mereka yang tidak melakukan hal-hal yang dapat mengusik mereka atau melukai mereka. Dan selanjutnya yaitu ihsan kepada binatang, yang mana berbuat baik kepada binatang ini adalah dengan memberinya makan dan juga mengobati jika menemukan binatang yang sakit, dan tidak membebani di luar kemampuannya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ihsan kepada alam sekitar, yang mana alam beserta isinya itu diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan dan kelestarian hidup alam dan manusia itu sendiri. Alam harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, yang mana artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hikmah dan manfaat dari ihsan. Ihsan atau kebaikan atau terbalas kebaikan adalah janji Allah dalam Quran, dan berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif, yang mana karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, maka Allah menjadikan saling berbuat baik menjadi berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik kepada siapapun akan menjadi stimulus atau terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Dan demikianlah Allah membuat sunnah atau aturan bagi alam ini, ada jasa dan balas. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sunnah atau aturan bagi alam ini dan jasa balasnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.